Semuanya kembali lagi sama gua di channel Sabi Motovlog. Hey, Sabi, 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 Sabi. Dan di hadapan kalian udah ada tamu spesial Bro Ilham ya. Halo, halo. Ya, Bro Ilham sebetulnya udah pernah sekali secara langsung, tapi ya bukan kayak begini, bukan daring ya. Sekali collab sama Iya, gua, kita bahas tentang motor kita nih karena motor kita kebetulan sama tipenya ya. yoi. Jadi kita bahas tentang Saber K33 dan sekarang kita akan membahas lagi masih di dunia permotoran lah. Karena kan channel gue channel Asik. motor ya. Dan tapi ini kali ini dilakukan secara daring. Ya insya Allah sih nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak kendala lah ya, kecuali tentang apa kalau misalnya jaringan turun apa segala macam ya kan. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang apa sih bro yang mau kita omongin nih? Yang lagi hot-hotnya nih apa sih? Banyak ya, kita tuh sekarang yang lagi banyak yang dibincangin tuh kayak kemarin kasus yang motor yang di ring satu, terus juga sama apa ya, pelarangan San Mori ya sama Night Ride Iya. itu yang sekarang Jadi tuh lagi marak Kapolda banget. katanya akan melarang San Mori dan Night Ride gitu ya. Iya, benar Oke. sih. Nah, kalau dari lu sendiri nih menanggapi kejadian yang di ring satu dulu deh. Kan kita ring Mm-mm. satu duluan baru yang penghapusan San Mori sama Night Ride gitu ya. Nah, awal mula kejadian ini kan ada di ring satu. Nah, menurut lu itu Mm. apa eh, waktu kejadian itu sampai ditendang gitu berlebihan apa enggak gitu? Apa emang wajar-wajar aja, malah harusnya ditembak kata orang kan kayak gitu. Uh, Mungkin dirasa menurut pandangan gue sih kayaknya kalau apa ya namanya ring satu itu kan yang setahu gue itu kan berarti kan kawasan istana ya Ya, berarti ya istana termasuk kepresidenan restricted ya. area lah ya. Yang dimana tuh harus posisinya tuh harus benar-benar steril ya gitu. Mm-mm, bener Cuman bener kan bener. uh, sebenarnya ada beberapa pro dan kontra juga sih ya. Pro-nya itu mungkin karena yang aksi ditendangnya itu sih gitu sama apa namanya sama petugas pas pampres ya kalau nggak salah itu. Menurut gua tuh ya mungkin apa ya sedikit berlebihan Berlebihan mungkin ya, sebagai pandangan masyarakat. bener. Tapi kontranya mungkin apa ya pro-nya ya ini kan karena istana presiden jadi kita ya maksudnya ya harus steril dan nggak boleh sampai terjadi apa-apa untuk di kawasan Bener di bener. kepresiden apa di lingkungan presiden ya kayak gitu. Nah, Jadi ya tapi menurut gue itu ada ya. tapi gue bingungnya adalah kalau itu wilayah harus steril, kenapa orang-orang tuh orang-orang umum itu diperbolehkan sebenarnya lewat sana. Cuma kan waktu itu yang jadi masalah itu kan adalah penggunaan knalpot racing sebetulnya. Hmm. Itu kenapa masih Uh, dibolehin gitu? Kalau menurut lu gimana sih gitu? Waktu itu sih dulu ya waktu mungkin yang beberapa bulan atau yang ke belakang itu kan di daerah itu kan sempat bisa dilewatin ya, entah Mm-mm. mobil, entah motor ya, pokoknya orang umum itu bisa lewat situ. Cuman di sini ini menurut pandangan gua, kenapa kalau memang hal itu dilarang ya, maksudnya tidak boleh melewati ring satu ya, kenapa tidak ditutup sepenuhnya gitu? Benar, Karena kan benar. kalau nggak salah itu lihat ada celah sedikit ya kalau nggak Benar, salah ya, benar. Iya, dan gue juga lihat di memungkinkan video itu tuh orang tuh banyak kok yang lewat, gak cuman dia, gak cuman kelompok-kelompoknya dia, ada motor-motor biasa juga hmm, gitu kan, kayak Scoopy gitu-gitu, pokoknya iya. orang-orang biasa lah pada lewat situ. Berarti kan sebetulnya tidak Hmm. terlalu ditutup dong, ya kan? Iya, Iya. jadi ya agak di ini aja sih, maksud gue tuh ya kenapa nggak ditutup aja gitu sekalian, karena Mm-mm, kan ya benar. kalau ditutup kan masyarakat umum atau mungkin Ngerti, motovlogger itu ya ngerti. mungkin tidak akan Iya, lewat situ sih pastinya. iya orang udah Aneh ditutup kan, bagaimana pasti ya. kalian tau lah ya, namanya juga jalan tutup, masa kalian mau tetap mau lewat gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, Karena kan itu sudah terpalang itu tidak boleh iya dilewati benar benar seperti benar. itu.
Oke, nah itu kejadian di ring satu nih yang menjadi awal mula dari semua kejadian yang bersangkutan ini, yang terus bersambung ini nih, ya. Oh, Sekarang sampai benar. razia knalpot racing itu marak di mana-mana, ada gitu ya, nggak cuma di wilayah yang protokol aja, jalan-jalan protokol enggak. Jadi di semua hampir semua wilayah Jakarta Ah, dilakukan yang namanya ya itu, ya apa razia knalpot berisik katanya. Ya kalau menurut lu gimana nih bro? betul. Sebagai pengguna motor ya walaupun motor lu nggak pakai knalpot berisik sih, tapi kan apa ya? Sebagai pemotor lah pandangan lu gimana nih? Apa ya? Kalau gue sih sebenarnya ya sebenarnya nggak terlalu ini banget ya gitu kan. Biasanya kan ya mungkin ada pro kontranya. Kalau pronya ya ini kan namanya gaya apa tren apa segala macem ya. Mau gimana ya nggak bisa di ini juga. Tapi kadang juga knalpot yang apa ya yang bikin mengganggu itu kan suaranya benar-benar melengking ya kayak gitu. Itu itu ya gimana ya? Gue juga mau ngomong juga agak kurang enak karena kan nanti ini akan masuknya ke klasifikasi motor dan cc-nya Benar, biasanya benar, yang kayak benar. gitu akan mempengaruhi. Nah yang biasanya yang ya maaf aja nih kalau teman-teman yang mungkin nggak terima atau bagaimana, cuman Mm-mm. biasanya yang motor yang cc yang di bawah itu dengan ya knalpot yang bising itulah yang kadang-kadang suka memekakan telinga sih kayak gitu. Kalau dia mau sampai dikeber pol gitu kan jadinya kayak wah masyarakat yang ini sih, aduh sakit kupingnya kayak gitu. Jadi sih kalau gue pribadi sih biasa-biasa aja sih sebenarnya, cuman ya itulah sebagian masyarakat itu kan sedikit mengganggu gitu, dan itu pasti biasanya dampaknya sih ke ini sih produsen yang apa sih yang punya Produser balkot itu knalpot sih, lah ya. biasanya seperti itu kalau Iya, memang ada. tapi gini sih, waktu itu gue sempat lihat di channel YouTube oknum polisi lah, salah satu oknum polisi punya channel YouTube. Dan gue nggak mau sebut nama di sini ya, takutnya ini gue salah apa gimana. Nah, pokoknya oknum polisi punya channel YouTube dan dia bilang kalau misalnya knalpot itu ya benar memang harus sesuai DB. Jadi mau knalpot itu Hmm, aftermarket tapi kalau sesuai DB-nya sebenarnya nggak masalah kata dia begitu. Nah, terus hmm, di salah satu stasiun televisi juga gue sempat nggak sengaja denger waktu penindakan knalpot racing di Monas itu, polisi itu menegaskan gitu loh. Ada oknum polisi yang menegaskan yang lagi diwawancara sama salah satu pewawancara atau pembawa berita dari eh, salah satu televisi ya, ya. Terus hmm, polisi juga menegaskan bahwa yang ditindak itu sebenarnya knalpot yang tidak ada standar apanya ya, tidak ada standar pokoknya dia tidak dibuat dari pabrikan knalpot manapun. Jadi kan kalau kayak Akrapovic gitu-gitu kan yang original itu pasti ada pabriknya gitu kan, bukan industri rumahan kayak hmm. yang sekarang-sekarang ini yang kayak di Purbalingga segala macam. Nah, dan Iya. knalpot-knalpot custom gitu loh. Jadi kalau Hmm, knalpot yang apa yang memang udah ada standarisasinya itu memang diperbolehkan kata polisi itu kayak gitu. Jadi gue lihat hmm, juga hmm, apa waktu di liputan itu memang nggak semua knalpot ditindak gitu-gitu nggak. Yang ditindak hmm. benar-benar knalpot pertama knalpot custom, full system. Yang full system itu kan artinya dia hanya diperuntukannya untuk apa balapan doang. Namanya juga full system. Dia menambah Hmm, menambah apa ya menambah HP lah istilah kan kayak gitu menambah power dari motor gitu kan ya terus betul. eh, Heeh. jadi yang boleh itu apa yang emang knalpot yang tidak mengubah leheran knalpot bawaan jadi dia cuman Oke. apa yang kayak gue punya itu dia tuh cuman slip on Hmm. namanya karena slip on Oh, sendiri slip on. apa kalau kata apa saudara gua yang emang ngerti mesin ya dia anak-anak mesin juga anak teknik mesin dia bilang slip on Hmm. itu sebetulnya sudah disesuaikan dengan standar DB yang ada di negara-negara tersebut yang diproduksi lah tempat-tempatnya diproduksi gitu. Nah jadinya sebetulnya itu Hmm. knalpot itu tuh street legal dan bener aja sih sebenarnya gua dari kemarin juga sempet coba motoran gitu ya cari-cari razia segala macem gue nggak mendapatkan apa ya gue nggak disuruh stop gitu tapi gue melihat orang-orang lain tuh disuruh stop di apa ditindak segala macam gue ya aman-aman Hmm. aja gitu loh ya terus nah di situ gue berpikir bahwa
Oh berarti nggak semuanya dong gitu. Nah itu Hmm. kan knalpot lah ya, itu kan knalpot nih. Nah sekarang kan ada yang lebih menggemparkan lagi dari cuman sebuah knalpot. Kalau knalpot gak boleh pakai knalpot racing, udah tinggal ganti ke originalnya gitu kan, ke bawaan pabrik, Hmm. standar pabrik gitu kan. Ya udah Iya. gitu. Kita yang penting tetap bisa motoran. Nah sekarang motoran nggak boleh, ya Ah, kan? betul. Nah itu Ah, gimana tuh bro? Menurut lu bro, San Mori, Night Ride udah nggak boleh tuh? kalau gua sih kalau San Mori dan Necret itu gimana ya? Mungkin sebenarnya nggak ada masalah buat gua sih ya untuk masalah San Mori. Ya, maksudnya bukan dilarang ya. Maksudnya gue mau sih maunya pada umumnya aja. Terkadang kan biasanya yang pengguna oknum motor ya kan baik sport ataupun yang beda apa ya beda beda jenis motor gitu biasanya kadang mereka tuh suka ini sih ya oknum-oknum suka kayak kadang suka melakukan apa ya apa sih safety riding itu yang kayak agak kurang gitu ya bukan kurang sih ya mungkin terkadang agak sedikit membahayakan pengguna jalan Dia lain. menyempelekan berkendara dengan aman dan juga Hmm. membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu ya. Jadi agak sedikit ya membahayakan Meresahkan lah, juga terus meresahkan lah. meresahkan kayak gitu Iya, terus juga apa ya banyak banget sih kadang-kadang juga ada kejadian-kejadian suka crash di jalan atau itu mungkin pasti ada sering yang terjadi tuh. Apalagi sering setiap banget. San Mori, kayaknya hampir setiap San Mori ada aja kecelakaan gitu. uh, itu yang kadang-kadang ya kadang juga ada yang ribut ya sama pengguna yang lain baik dari pengendara motor lain atau pengendara mobil kan ya banyak lah biasanya di vlog-vlog itu kan banyak Iya, biasanya iya, gitu. iya. Nah, kalau menurut lu tuh sebaiknya San Mori itu tetap aja deh gitu ya, nggak usah dihilangin gitu. Uh, Apa lu setuju nih dengan Kapolda nih ya, Kapolda kan ya katanya untuk menghilangkan San Mori nih. sebenarnya setuju sih ya gimana ya setuju sih enggak setuju ya Setuju setuju nggak enggak setuju setuju ya? sih gitu. Jadi setuju nggak setuju ya? uh, Iya maksudnya masih kayak sebenarnya ya karena gue merasa pengen ikut Samori atau naik kan pengen gitu ya kayak dilarang kayak gimana gitu. Yang penting kan kita harus mematuhi aturan lalu lintas, terus juga kita harus lengkap dalam apa Iya, safety baik dari benar, surat benar, kelengkapan, benar. terus juga kita tuh tidak arogan lah kan seperti itu kan yang terpenting. Kan kayak Oke. orang kan kayak gitu-gitu kan oknum itu biasanya. Iya, iya, iya. Karena emang masih banyak sih yang namanya juga. Jadi sekarang ini kalau gua lihat sih udah bukan lagi yang ada di aspal Jakarta lah, ya. Itu tuh bukan lagi Hmm. banyakan orang-orang yang emang antusiasnya di motor gitu. Bukan orang-orang yang emang bener-bener cinta sama motor. Tapi sekarang ini kebanyakan ya orang-orang yang memang cuman mau menang gengsi aja gitu. Gengsi-gengsian kan sekarang motor ini. Hmm. Jadi bagus-bagusan motor, baru-baruan motor gitu kan. Jadi menurut gua sih Uh, emang nggak sehat di situ. Itu yang gua selalu hmm. keluhin di video gua segala macem gitu ya. Sampai gua berantem Hmm. sama salah satu akun Instagram gitu ya. Terus habis itu ya itu memang sekarang ini kondisinya udah nggak sehat dunia permotoran dan memang udah seharusnya dikasih sanksi tegas nih untuk pengguna-pengguna motor yang seperti itu. Tapi gua nggak akan expect kalau misalnya ternyata segitunya penindakannya gitu. Nggak cuman Hmm. sebatas ditindak orang-orang yang memang salah. Tapi ternyata Hmm. juga penindakannya itu sampai kepada San Morinya itu sendiri dan Night Ride itu sendiri. Karena sejujurnya ya, gua tuh dulu sebelum sebelum pandemi itu gue suka banget yang namanya Night Ride. Karena di Night Ride itu kita biasanya abis kerja, abis kuliah segala macam ya, kita capek, kita Hmm. bukan pilih tidur. Kalau anak-anak motor yang sangat antusias terhadap motor tuh tidak milih tidur. Kita memilih untuk berkendara motor gitu kan dengan teman-teman gitu Hmm. ya. Udah berkendara Iya. motor segala macam. Gua agak jauh misalnya dari Pondok Indah rumah gua ke apa BSD gitu ya. Udah habis itu gua Hmm. nongkrong, nongkrong sebentar habis itu pulang. Udah gitu loh. Semua semua kembali normal. Gua semangat lagi, tidur juga cuma beberapa jam, yang penting kualitasnya bagus gitu ya. Udah
itu menjadi obat gue banget gitu loh buat buat menjalani hidup apa menjalani keseharian gue gitu loh. Nah sekarang nih night ride nggak boleh, San Mori nggak boleh. Wah, gue makin-makin kok sampai segininya nih. Ya mungkin mungkin ini tuh bisa dibilang sebagai konsekuensi sih, konsekuensi yang tadinya yang salah cuman satu dua gitu ya. Sekarang kita semua yang Hmm, kena imbasnya. Nah, gua nggak tahu nih, betul. apakah bener-bener San Mori dan Naikra itu bener-bener gak boleh? Kayak misalnya nih, kita ketemu polisi nih, gua lagi jalan sendiri misalkan, lagi jalan sendiri, ketemu polisi gitu ya, malam hari tuh, Hmm. ditanyain mau kemana ente gitu kan, mau kemana gitu, bilang saya mau jalan-jalan doang pak, berarti kan jatuhnya naik ride tuh karena jalan-jalan di malam hari naik motor kan naik ride kan jatuhnya. Nah apakah gua Ah, ditindak kalau kayak gitu gitu kan, gua nggak tahu nih ya, soalnya yang gua tahu adalah kalau San Mori naik ride itu biasanya kan memang bergerombol ya kan sama betul, teman-teman gitu. Nggak tahu nih kalau sendirian betul. apakah ditindak juga, kalau kalau memang bilangnya naik ride, bilangnya San Mori, ya mungkin segala bentuk, kalau lu nggak punya tujuan lu mau cuman jalan-jalan doang ya lu bakal ditindak gitu loh ya kan, gitu. Ya gua nggak tahu sih nanti gimana ya, coba kita lihat nanti aja, tapi yang jelas kalau gua pribadi, gue sih ya udahlah kalau misalnya mau apa mau mau ditiadakan karena memang semakin hari semakin meresahkan sih dunia permotoran di Jakarta ini ya, karena banyaknya kita bilang sih bocil-bocil ya, bocil-bocil ganggu nih ya kan, yang apa yang sukanya meresahkan dunia permotoran, bikin orang celaka, bikin dia sendiri celaka gitu ya, makin banyak angka kecelakaan gitu kan ya. Aduh, dan itu juga jangan lupa, kita jangan 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 menolak lupa kalau misalnya di situ ada influencer yang bertanggung jawab atas kejadian itu Betul. semua. Itu tuh karena adanya influencer-influencer yang tidak bertanggung jawab, yang mengasih konten kebut-kebutan, speeding gitu ya, terus arogan-aroganan dan Hmm. juga ya willy-willian segala macem gitu-gitu, menurut gua jangan dong, jangan 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 dikasih konten kayak gitu, karena yang melihat kalian-kalian semua itu ya balik lagi kebanyakan anak-anak bocah gitu loh, yang akhirnya baru Ah, baru apa baru baru gede dikit, umur ya bangsa 15 tahun 14 tahun gitu ya, minta dibeliin R15 sama bapaknya. Itu kejadian loh sama temen gua. Jadi temen gua tuh punya adik, dia tuh si temen gua ini lagi mau nabung buat beli Nintendo Switch. Lu tahu Nintendo Switch gak sih? Konsol game yang oh, itu, ya. yang apa yang lagi heboh Ah, itu. Nah, bisa dibuka itulah. oh, Iya. oh, yang bisa di apa segala macem lah gitu, canggih lah. Udah kekumpul nih, waktu saatnya gue mau beli sama dia kan, kita janjian barengan nih mau beli nih, eh long beli dong, terus dia bilang gini, waduh bro nggak bisa sekarang nih bro, soalnya apa uang gue lagi dipakai nyokap gue buat beli motor R15 buat adek gue. Emang adek lu umur berapa? 15 tahun. Hah? Gue di situ langsung langsung ya anjir, 15 tahun R15 ya kan. Wah, ini mah pasti gara-gara YouTuber-YouTuber nih, ngeliat-ngeliat YouTuber segala macem gitu kan. Nah, di situ gue akhirnya menyimpulkan bahwa YouTuber-YouTuber kayak gitu harus dijauhi sih. Maksudnya jangan 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 disupport lah. Karena semakin disupport semakin merajalela dia gitu. Karena mereka nggak celaka, kita yang celaka kalau kita ngikutin dia gitu loh, ya kan? Gitu. Nah, Betul. sekarang juga dibilangnya motor-motor asal fairing ya, asal fairing kata lu dibilang moge kan ya di Jakarta Iya, ini best. ya. Itu kalau lebih sih pandangan orang yang nggak awam sih, pandangan orang awam Nggak gitu. ngerti ya, nggak ngerti motor ya. Iya, biasanya ibu-ibu motor yang pairing dibilang G gitu kan, padahal belum tentu Iya, gitu. padahal kan harusnya 400 cc ke atas. Iya kan? Benar. Sebenarnya 250 cc juga bukan moge sih ya. Jadi ini suka salah kaprah sih Bocil memang lah. ya. 250 cc moge, 250 Iya. cc. Ya tapi kan ya inilah Indonesia ya. Inilah Jakarta dan Ah, kita harus terbiasa hidup di Jakarta ya kan. Oke. hmm. Jadi kalau menurut lu aman-aman aja nih ya kalau misalnya San Mori naik ride ditiadakan, lu aman-aman aja nih. Lu kayak ya udahlah ikutin aja Hmm. gitu. Ya kalau gue sih sebenarnya sih pengennya sih ya kayak pada umumnya ya. Cuman kan mungkin
menurut gua kenapa kayak pemerintah ataupun terutama kepolisian kenapa dengan alasan dia itu meniadakan sunmori atau night ride, karena kan ini kan bertepatan dengan kondisi yang pandemik nih gitu Mm-mm, kan. mm, Untuk itu kan pasti biasanya polisi punya aturan ataupun punya alasan, ya tujuannya mungkin satu untuk mengurangi yang namanya perkumpulan-perkumpulan, terus biasanya mengurangi yang namanya apa sih namanya ya, takut yang namanya tertular ya COVID-19. Ya mungkin kan namanya kita kan pandemik saat ini kan lagi pandemik gitu ya. Jadi aktivitas untuk berkumpul dengan orang-orang yang banyak itu batasi harus ya. dikurangi. Mm-mm, Terus mm-mm. biasanya kalau naik ride ini biasanya cenderung balap liar. Biasanya kan kalau malam itu kan Benar, banyak yang benar, ada benar, yang balap liar ya. benar. Mungkin tidak semua orang untuk kayak kita mungkin, atau yang biasanya kita naik ride mungkin ya, mungkin memang tujuan kita adalah mungkin ya keliling-keliling Jakarta dengan naik motor berkendara malam-malam naik ride, tapi kan ada juga beberapa oknum ya kan melakukan tindak balap liar biasanya kan di malam hari, itu ya Mm-mm. sekitar jam 12 ke atas. Nah itulah yang membuat polisi itu mungkin menjadi alasan sih menurut gua sih ya, Untuk jadinya meniadakan ya. betul. Makanya kan Oke. mungkin mungkin kalau memang itu benar-benar terjadi gitu kan, memang kalau memang itu bahasanya, kalau memang itu aturannya itu memang benar-benar langsung dijalankan, berarti malam berikutnya ya kan mungkin Mm-mm. akan ada yang polisi untuk yang namanya melihat yang Pasti, pasti. gerombol-gerombol atau kumpul-kumpul Sama sekarang kan pulang gitu. tilang ETLE kan. Sekarang ini motor juga Iya. diberlakukan tilang ETLE juga Hmm. gitu. Yang apa yang prosedurnya juga masih belum jelas ya kalau menurut gua ya. Nanti gimana Hmm. cara cara kita ditilangnya? Apakah SIM kita angus apa gimana kan gua nggak ngerti lah. Kata orang sih Hmm. katanya tunggu nanti bayar pajak. Waduh itu lama dong ya. Terus kalau nggak mau bayar pajak berarti nggak bayar tilang ya. Soalnya kan tilang ETLE juga nggak nyita nggak nyita SIM, STNK gitu kan. Jadi yang disita kan cuman Iya, berupa data. rekaman data gitu ya. Kalau kita pernah melanggar, tapi kalau kita Betul. nggak mau bayar gimana dong ya kan? Gitu. Ya Ah. itu masih masih rancu lah, masih harus banyak diomongin, disosialisasikan ke masyarakat gitu. Oke, Hmm. jadi mungkin sekian dulu ya bro ya untuk pembahasan kali ini ya. Semoga dunia Sip, permotoran kita juga semakin sehat ya, nggak kayak gini-gini lagi deh sip. ya, nggak banyak Iyalah. drama gitu ya. Semoga kita juga bisa kumpul-kumpul lagi naik motor nih ya, sama-sama teman-teman Iya, kita iya yang pasti. mengutamakan safety riding, bukan yang mengutamakan ugal di Benar, jalan gitu. Oke, benar. oke gitu aja guys. Terima kasih Bro Ilham telah berpartisipasi di dalam video ini. Ya, gua Sabi dari Sabi Motovlog, gua pamit. Bye bye. Bye.